Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Gunung Mas, lihat bunga mawar merah merekah. Saya doain jamaah era emas, mudah-mudahan rezekinya berkah. Jalan-jalan ke Klender, pulangnya beli getuk. Kita doain yang nyender biar nggak ngantuk. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Sehat? Alhamdulillah. Kalau saya lihat dari wajahnya, ini wajah yang sehat-sehat insyaallah. Ya, kalau ada sakit-sakit sedikit, syukuri aja. Ya, mungkin Allah sedang mengurangi dosa kita. Pagi ini alhamdulillah kita akan membahas satu topik yang memang jarang dibahas, Pak. Di masjid-masjid lain juga jarang dibahas. Karena perspektifnya ngapain sih bahas sakit dibahas gitu. Padahal sakit itu pasti kita hadapi ya. Kita ini pasti menghadapi sakit, Pak. Baik yang tua, yang muda, jangan tua muda, bayi sakit, Pak. Walaupun sakit itu macam-macam, Pak ya. Ada sakit badan, fisik. Ada juga yang sakitnya tuh di sini. Sini sakitnya, Pak. Saya nyari, mana sakitnya? Di sini sakitnya. Itu ya. Baper namanya itu. Baik, Pak. Kita memahami sakit hari ini, insyaallah ya. Kata Rasulullah itu, a'zabal amril mu'minin in amru kulluhu khairu walladzina dzalikal ahadil mu'minin. Jadi orang mukmin itu sebetulnya menakjubkan, Pak. Kalau dia dikasih nikmat, dia bersyukur. Ya enggak, Pak? Saya mau tanya Bapak sekalian. Bersyukur enggak, Pak, punya istri? Syukur. Ibu punya suami, bersyukur? Ibu masih dikasih kesempatan hidup sampai hari ini, bersyukur? Itu. Ibu sehat, bersyukur? Tetapi kalau dikasih sakit, dia sabar, Pak. Sabar itu sebetulnya bagian dari syukur juga, Pak. Sabar. Kenapa? Ada sebabnya orang sabar itu, Pak. Nanti kita sabar, kita bahas. Sebabnya apa? Karena orang itu tahu hikmahnya sakit, Pak. Kalau kita kan enggak nih, Pak. Sakit tuh langsung bikin status. Aduh pusing. Tuh di statusnya pusing. Orang nanya, kenapa Bu pusing? Ini vertigo nggak sembuh-sembuh. Orang semua tahu, Bu. Waduh, semua tahu. Pusing, kenapa ini? Sunnahnya itu kalau sakit disembunyikan, Pak. Hanya kita saja dengan Allah yang tahu. Nah, itu yang mau kita bahas pada pagi hari ini. Tapi sebelum kita jalan jauh dulu bicara soal sakit, ya, saya ingin mengajak kita semua bersyukur, Pak. Ini kita sehati bersyukur, ya, sehat bersyukur. Karena apa? Allah Subhanahu Wa Taala, Pak, menciptakan kita nih, Pak, dari ujung kepala sampai ujung kaki nih. Ini harganya mahal, Pak, mahal banget. Saya nggak bicara tentang jantung, nggak ngerti saya, Pak. Ginjal nggak ngerti juga. Bicara nggak, itu kelas tinggi itu, dan pasti mahal itu. Saya mau cerita sedikit pengalaman aja, true story. Satu ketika, Pak, kira-kira 3 tahun lalu, diundang ceramah di sebuah rumah sakit besar di Jakarta. Namanya Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, tahu, Pak? Salemba tuh. Saya diundang ke sana ceramah pagi-pagi gitu ya. Rupanya yang saya hadapi bukannya para pasien, Pak. Yang dihadapi para dokter. Ini Pak Ustadz, dokter-dokternya, ada yang senior, ada yang junior.
Dia bikin menggelar pengajian setiap Kamis pagi. Oh, beberapa tahun yang lalu itu saya datang. Oke, saya ngisi pengajian. Dokter yang saya kenal, Pak Ustadz, ada salah seorang dokter dirawat. Dalam hati saya, kirain nggak kenal penyakit. Dokter, Pak. Dokter kan udah akrab sama penyakit, ya nggak? Jangan jeruk makan jeruk gitu. Dirawat tuh. Ya udah dah, saya datang. Jam berapa Pak? Nanti Pak, habis kajian kita ke sana. Naiklah saya ke lantai 3 Irna B kalau nggak salah itu. Nah, ada seorang ibu, tapi saya kaget Pak. Bu, saya kaget. Ini ibu masih cantik, masih bugar, masih seger. Ini kenapa dirawat Bu? Yang setahu saya orang sakit itu gitu Pak ya, lemah gitu. Ini enggak, masih seger. Saya manggilnya dok ya. Dok, sakit apa dok? Nah itu, terima kasih Pak Ustadz udah berkunjung saya. Tolong doakan. Ya udah saya doakan. Allahumma ada syifa uka. Saya doakan tuh ya. Selesai berdoa, yang nggak ada omongan, saya nanya, ini dokter sakit apa dok? Saya kira mah penyakit nggak mau datengin dokter. Kan dokter biasa ngusir penyakit. Itu ya dok. Saya sakit Pak Ustadz. Udah 1 minggu enggak kentut. 1 minggu enggak kentut. Apa sebabnya dok? Ada sesuatu yang menghalangi keluarnya gas. Terus ya saya harus dioperasi dok. Ini kalau gini biaya operasinya berapa? 5 juta Ustaz. Terus rawat inapnya berapa? Ya 3 jutaan lah. Obat-obatan ya 2 juta lah. Jadi berapa dok? 10 juta. Kentut harganya berapa Bu? Pak, berapa Pak? Kentut harganya Pak? Berapa per kentut? Kentut harganya berapa? Kentut harganya berapa? 10 juta Pak. Saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, kira-kira kentut nikmat bukan? Nikmat bukan Pak? Nikmat bukan? Di dalam Al-Quran Pak, di dalam Al-Quran ada satu ayat, ini kita hafal ayatnya Pak. Bini'mati rabbika fahaddis. Kalau kamu dapat nikmat, maka bagi-bagilah. Saya mau tanya sekali lagi, kentut nikmat bukan? Pak Irman, kentut nikmat bukan Pak? Nikmat. Jadi kalau ada yang bagi-bagi kentut, nggak usah marah. Itu namanya dia sedang berbagi kenikmatan. Tuh. Harganya berapa kentut tadi? Baru kentut aja kita, waduh mahal bener. Belum nikmat yang lain. Belum jantung. Belum Allah. Itu baru satu nikmat. Yang kita anggap sehari-hari kita buang. Ya enggak? Ternyata kalau Allah tutup pintunya Pak. Tutup pintunya. Jangan lama-lama, seminggu saja. Saya tanya sama dokter itu, rasanya bagaimana dok? Ih Ustadz, kalau lagi pengen buang kentut, sakitnya terus ke atas, Ustadz. Karena nggak turun ke bawah, terus ke atas, panas dingin saya. Otak rasanya seperti dicengkram begini. Seminggu nggak kentut. Harus dioperasi 10 juta. Kita sepakat, kentut itu nikmat. Bini'mati rabb. Jadi kalau ada yang agak bau-bau, bilang aja Pak, lagi berbagi nikmat ya. Itu. Baru satu aja Pak. Belum yang lain, saya nggak paham kalau yang lain. Tapi satu saja sudah Allah. Oleh karenanya Pak, ketika menghadapi sakit, kita perbaiki dulu akidahnya Bu. Ya Pak ya, kita perbaiki dulu akidahnya. Apa itu? Akidah bagi orang sakit, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ibu, bapak ketika sembuh, kalimat yang dikatakan oleh kita, alhamdulillah, Allah menyembuhkan saya. Ingat itu.
Jangan begini. Jangan begini nih. Waduh, Pak, udah sembuh Pak? Bu, udah sembuh? Sudah. Dokter itu hebat. Awas. Ini syirik Pak. Dokter, taruh namanya Dokter Irwan misalnya ya. Ada Pak Irwan di sini? Dokter Irwan tuh hebat. Hebat dia. Itu dok. Dia dokter, dia puji-puji Pak. Nggak bagus seperti itu. Yang pertama kita ucapkan, ini akidah Pak, yang sering dilupakan orang Pak. Mana? Alhamdulillah, Allah sayang sama saya sembuh sekarang Pak. Nah itu yang diucapkan. Ya, jadi akidahnya dulu diperbaiki Pak. Ini saya belum masuk fikihnya. Fikih sholat, fikih orang sakit belum masuk Pak. Karena dalam Islam itu urutannya Pak. Urutannya dalam Islam itu akidah, ya, akidah, syariah, akhlak, baru fikih. Fikih itu nomor 4. Tapi aneh, orang lebih banyak berdebat di fikih, betul nggak Pak? Usoli nggak usoli, ribut. Kunut nggak kunut, ribut. Makanya saya kalau ditanya, Ustadz, sholat subuh itu yang benar yang mana sih? Saya bilang yang kunut benar Pak. Yang nggak kunut benar. Yang nggak benar yang nggak sembahyang subuh. Benar nggak? Aduh. Ini kata yang kunut, bid'ah kunut itu. Nah, kata yang nggak kunut, bid'ah. Kata yang kunut, itu nggak kunut, bid'ah itu. Aduh, ada preman jalan Pak. Nah, kata yang kunut, bid'ah itu neraka. Kata yang nggak kunut, dosa dia. Nggak baca kunut, dosa. Ada preman lagi mabok. Ini neraka, ini dosa. Mendingan gua nggak sembahyang subuh. Gitu pilihannya Pak. Kita lebih senang ribut soal fikih Pak. Padahal ada yang lebih penting, lebih tinggi. Apa itu? Akidah. Ini akidah buat orang sakit pertama. Ketika kita sembuh, maka katakanlah alhamdulillah. Ini rencananya Allah. Baru ngomong, Dokter Irwan saya berobatnya. Banyak kita kan gitu Pak. Belum bersyukur. Belum tahadus bin ni'mah. Kita udah memuji-muji. Yang mana? Sakit. Saya berobat sama Mak Erot. Hebat Mak. Pokoknya hebat Mak. Wah. Oke ya. Akidah yang kedua. Akidah yang kedua adalah ma'anzalallahu da'an ila anzalallahu syifa. Yakini bahwa setiap penyakit ada obatnya. Kalau ada orang mengatakan sakit kanker, wah ini memang ada obatnya, syirik Pak. Hati-hati Pak. Itu menghina Allah Pak. Karena Allah menurunkan sesuatu ke dunia ini berpasangan. Laki, perempuan. Senang, gembira. Gelap, terang. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Aku turunkan berpasangan di dunia ini. Jadi jangan pernah ada mengatakan ini belum ada obatnya. Ini enggak ada. Cuma ilmu kedokteran belum sempat menemukannya. Itu Pak. Jadi nggak ada yang nggak berpasangan. Yakini yang kedua adalah yakin. Jadi kalau kita nengok orang sakit Pak, yang kita ucapkan itu adalah akidahnya dulu. Pak, sakit apa Pak? Udah sesek di sini Pak. Wah ini Masya Allah sembuh Pak. Nggak ada penyakit yang nggak ada obatnya Pak. Insya Allah ada obatnya. Nah, itu Pak. Jangan sekali-kali kita juga yang nengok orang sakit ngomongin begini, sakit apa Pak? Waduh ini mah nggak ada penyakitnya Pak. Nggak ada penyakitnya ini mah Pak. Susah ini mah. Udah berapa hari Pak? 3 hari, tetangga saya 5 hari meninggal. Ini begini nih Pak. Ekspresi kita juga udah serius Bu. Berapa hari Pak? 3 hari, tetangga saya 5 hari meninggal. Bapak tinggal 2 hari lagi Pak. Parah ini mah Pak. Syirik. Selain syirik, kita ikut membunuh dia tuh. Yakini bahwa setiap penyakit itu ada obatnya. Gak usah takut. Oke ya. Itu akidah. Sekarang kita masuk fikihnya orang sakit. Tapi saya nggak uraikan dulu. Nanti ada di tengah-tengah ya. Fikihnya orang sakit At-Taghabun ayat 16. Fattakullah, bertakwalah kamu kepada Allah, beribadahlah kamu kepada Allah, mastata'tum, dengan sekemampuan kamu.
Ini ada kalimat mastata'tum. Artinya apa? Kewajiban sholat tetap sholat. Kewajiban puasa tetap puasa. Tapi ketika sakit, kerjakan sekemampuanmu, kata Allah. Ya, nggak paham ya Bu ya? Ibu nggak kuat berdiri, berbaring. Duduk Bu, duduk. Aduh, duduk juga nggak kuat. Berbaring. Berbaring juga nggak kuat. Dengan isyarat. Nggak kuat juga, kasih tahu suami, sholat jenazah. Udah nggak kuat semuanya, ya. Jadi mastata'tum Bu. Pak Ustadz, kemarin saya bahas ini juga di Jakarta Barat. Pak Ustadz, kalau orang pingsan nggak sholat berhari-hari gimana hukumnya? Kalau pingsannya karena penyakit, nggak sadarkan diri, epilepsi misalnya, dia nggak wajib mengqadha. Tapi kalau pingsannya karena obat suntik, kan ada dokter tuh ya, menyuntikkan obat, karena dia udah nggak bisa minum oral, disuntik, tidur, karena pengaruh obat. Maka ingatkan Bu, nanti saya kasih terangkan nanti bagaimana kewajiban yang nunggu, bagaimana kewajiban yang sakit. Ingatkan, mama tadi nggak sholat asar, karena pengaruh obat. Mama qadha, namanya qadha sholatnya. Ingatkan itu Pak, namanya apa? Qadha. Ingat Pak, kata Rasulullah, salah satu yang disenangi oleh setan itu orang sakit Pak. Ibu pernah lihat kan kalau ada orang sakit suka ngomongnya macam-macam ya Bu? Semalam ada nenek saya datang, bener nggak Bu? Sekali-kali gitu nggak Pak? Semalam ada kakek saya. Karena setan seneng Pak. Itulah kenapa kita nunggu orang sakit banyak baca Quran. Banyak baca ayat kursi Pak. Karena orang sakit itu senang didatangi setan. Banyak setan yang datang. Nanti kita bahas. Ini Pak, suasana rumah saya, ini pengalaman. Saya yang moto nih Pak. Ini suasana rumah sakit di Saudi Arabia seperti ini. Sepi. Padahal di Saudi itu berobat gratis. Hidupnya gratis. Orang Saudi itu kerja cuma nyari uang buat kepentingan sendiri Pak. Makan gratis. Sekolah gratis. Rumah sakit sepi seperti ini. Sepi sekali. Rumah sakit di Saudi itu Pak. Nggak ada orang itu, nggak ada tuh. Saya bawa jamaah ke situ. Paling ada 1-2. Tapi tolong lihat suasana rumah sakit di Indonesia. Bener nggak Pak? Semua rumah sakit di Indonesia. Saya bingung Pak. Saya ngobrol sama Dokter Ahmed. Nah, saya kenal banget tuh Dokter Ahmed. Assalamualaikum ya Dokter Ahmed. Waalaikumsalam. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Jazuli di Indonesia. Ngobrol dengan saya. Saya nanya sama Dokter Ahmed, antum udah lama kerja di sini? Lama. Saya kerja di sini hampir 12 tahun, dia bilang. Asli orang mana? Saya Yaman, dia bilang. Dokter S3. Kata Dokter Ahmed menjawab pertanyaan saya, kenapa di Saudi itu rumah sakit sepi, kenapa? Kata Dokter Ahmed, orang Saudi itu kalau sakit berbeda dengan kita orang Indonesia. Kita kalau sakit cepet-cepet cari Paramek, betul nggak? Nggak cukup Paramek, Pak. Panadol. Di sana Pak, orang kalau sakit ini perlu dicontoh Pak. Sunnahnya satu, sholat 2 rakaat dulu. Kalau sakit itu sholat 2 rakaat. Allahu Akbar. Minta Allah sembuhkan sakit saya ini, Allah. Sembuhkan sakit saya. Kalau dengan sholat 2 rakaat tidak juga sembuh. Kata Rasulullah, baca Al-Fatihah dan ayat-ayat ruqyah. Ayat ruqyah itu satu Pak. Satu, Al-Fatihah, ayat ruqyah. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Ayatul Kursi 5. Mana dalilnya Pak Ustadz? Satu ketika ada sahabat datang pada Rasulullah. Ya Rasulullah, anakku sakit di rumah. Kata Rasulullah, sudah sholat 2 rakaat? Sudah ya Rasulullah, aku minta pada Allah. Belum sembuh juga, 3 hari. Ya. Bacakanlah ayat-ayat ruqyah.
ambil air. Air nih Pak. Ambil air. Nah, ini ayat ruqyah. Baca Al-Fatihah, ya, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ayat kursi, minum. Contoh aja nih, mah. Nah, kalau nggak begitu, saya dianggap tamu yang kurang sopan karena belum ditawarin minum. Oke. Suara apa tuh? Sholat 2 rakaat 3 hari belum sembuh juga, bacakan kata Rasulullah Al-Fatihah dan ayat-ayat. Belum bisa juga kata Rasulullah sedekah. Mana dalilnya? As-shadaqatu tatfa'ul bala. Sedekah itu menolak bencana. Ada hadis yang lain, obatilah sakitmu dengan sedekah. Itu Pak. Kenapa rumah sakit di Saudi dan negara-negara Arab lainnya sepi? Itu. Enggak sembuh juga. Istighfar. Mana dalilnya? Fastaghfiru rabbakum innahu kana ghafar yursilis sama'i min rara. Kalau kamu istighfar, ku keluarkan kamu dari kesulitan. Istighfar 3 hari belum sembuh juga. Yang kelima, minum obat-obatan tibun nabawi. Madu, apalagi cuka. Cuka itu obat Pak. Cuka apel. Hah? Rasulullah itu kebiasaan minum cuka apel untuk mengecilkan perut, untuk mengkikis lemak. Cuka apel sebelum makan Rasulullah cuka apel. Itulah kenapa Rasulullah six pack. Kalau kita bukan six pack apa Pak? Mapan. Maju ke depan. Minum madu. Belum sembuh juga 3 hari. Silahkan. Pergi ke dokter. Mana dalilnya? Wushidal amru ghairu ahli fantadirus sya'ah. Kalau kau menghadapi masalah, datanglah ke ahlinya. Awas, ahlinya. Bukan orang pinter dalam tanda kutip. Kita orang pinter. Ahlinya. Pak, langkah yang ke-6 baru ke dokter Pak. Jadi kalau begitu sakit, langkahnya ini. Itulah kenapa hari ini kita kaji, Pak. Nah, ya. Tetapi saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa di dalam sakit itu Allah Subhanahu wa taala intervensi, Pak. Qadarullah, takdir Allah, Pak. Ketika ada orang sakit, Pak, orang mau sakit itu, Pak, Allah mengutus 4 malaikat, Bu. Ada 4 malaikat yang diutus. Hai malaikat, malaikat yang pertama, hai malaikat, datangi si fulan. Ambil apanya? Ambil tenaganya, kekuatannya. Oh, lemes, Pak. Ya kan? Diambil sama malaikat, Pak. Allah nyuruh lagi, Pak, malaikat yang kedua. Ambil apanya? Rasanya. Lihat kalau orang sakit, Bu, makan apa aja nggak enak. Nggak enak. Biar suaminya koki yang paling hebat. Ya, koki yang paling makanan. Saya pernah makan di rumah Pak siapa? Enak banget, Pak. Cuma saya lagi puasa di rumah makannya. Wah, luar biasa. Ya. Di rumah. Kapan-kapan masakin lagi, Pak. Ya, itu, Pak, nggak enak, Pak. Karena ada malaikat yang kedua yang disuruh sama Allah untuk mengangkat rasa di mulut kita. Nggak main-main itu, Pak. Itu kerjaan malaikat, toh, Pak. Pak, makan, Pak. Nasi uduk, semur jengkol. Enak. Soto Betawi, Pak. Nggak enak. Kata suaminya, gua giran sakit, semua dikasih sama gua. Kemarin gua tuh sehat, nggak ada yang begini. Iya. Tuh, Pak. Yang ketiga, malaikat ketiga mengambil cahaya di wajahnya. Diambil cahaya di wajahnya. Diambil. Ketiga. Lalu Allah menyuruh malaikat yang keempat. Apa kata Allah? Wahai malaikat, angkat dosa-dosanya. Angkat dosa-dosanya, Pak. Tuh. Nanti beberapa hari kemudian, setelah ikhtiar, dia sembuh. Apa kata Allah? Kembalikan tenaganya. Kembalikan tenaganya. Dia bisa jalan lagi, Pak.
Yang kedua, kembalikan rasanya. Yang ketiga, kembalikan apanya? Kembalikan. Tapi Allah tidak menyuruh malaikat yang keempat. Sampai malaikat yang keempat bilang sama Allah, ya Rabb, indah hadal matil arbah kullu. Saya kok nggak disuruh? Kenapa saya nggak disuruh? Gak usah, kata Allah. Buang saja dosanya. Jadi orang sakit itu, Bu, ketika disembuhkan, yang nggak dikembalikan apa? Dosanya. Jadi nggak ada alasan kita sakit nggak bersyukur. Ibu sakit bersyukur, dosa sama suami dihapus. Kita punya dosa sama suami mandi, dompetnya acak-acakan. Itu dosa sama suami. Ngedumel sama suaminya nggak tahu ngedumel. Suami datang kita ngomong, lo lagi. Ya. 4. Hanya tiga yang dikembalikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayangnya Allah sama kita. Kita masuk ke hikmah sakit. Perspektif Al-Quran dan hadis. Supaya kita bersyukur kalau sakit. Yang ada kita sakit ini kan, ya Allah. Apalagi ada orang yang sudah hampir putus asa. Sakit apa, Cek mau mati kayaknya ini. Belum mati aja udah. Ini penyakit. Udahnya kita seuzon sama Allah. Apa? Ini mah kayaknya laknat, ini mah. Nggak ada penyakit laknat itu. Nggak ada. Orang yang beriman tidak pernah dilaknat dengan penyakit. Kecuali dia kafaro. Kecuali dia orang kafir. Sakit-sakit sedikit mah bilang alhamdulillah Allah sedang menggugurkan dosa. Bener Pak? Apalagi yang istrinya 2 Pak. Kalau sakit bilang alhamdulillah ya Allah kemarin saya berbohong sama istri kedua. Bener Pak? Iya. Ya, bersyukur Allah. Satu. Ini hikmah orang sakit. 1. Doa orang sakit itu seperti malaikat. Siapa yang berbicara? Ibnu Majah. Dengar dari Rasulullah. Bila engkau menengok orang sakit, minta sama orang sakit itu, doain gue dong. Kok kebalikannya Pak Ustadz? Harusnya kita doain dia. Iya, kita doain dia. Tapi kita minta doa juga sama dia. Kenapa? Katanya bila engkau menengok orang sakit, mintalah berdoa. Sebab doanya seperti doa malaikat dan doanya diamini malaikat. Itu orang nggak tahu Pak. Saya kalau nengok orang sakit, doain gue. Kenapa? Gue lagi punya proyek nih. Gue lagi sakit, doa aja doa. Udah. Kenapa? Setiap orang sakit kalau berdoa langsung diamini malaikat Pak. Makanya Pak kalau pengen sesuatu, sakit dulu Pak. Itu udah doa. Ya, 1. Yang kedua, gugur dosa-dosanya. Kata Rasulullah, tidaklah seorang muslim sakit ma'ya'muratul mu'minin wal mu'mina, tidaklah seorang mukmin dan mukminah sakit misalnya tertusuk duri, Allah gugurkan dosanya Pak. Sakit alamiah, bukan menyakiti diri sendiri, bukan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ditinggikan derajatnya Pak. Orang sakit itu ma'min muslim yush'ala syuqqah. Tidak ada seorang mungkin yang terselip duri, sakit kan itu, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sayang sama orang sakit Pak. Sengaja nih kajian ini Pak, saya angkat di masjid ini nih Pak. Ini masjid kedua yang saya angkat. Masjid pertama, Masjid Al-Ikhwan kemarin ini. Kenapa? Karena kita harus punya perspektif yang lain sama penyakit itu Pak. Bukan perspektif negatif. Perspektifnya positif. Karena sakit pasti akan kita jumpai setiap hari kan. Nggak mungkin nggak ketemu sakit. Saya pun pernah tuh sebelum COVID saya sakit. Pulang umroh, langsung ceramah, sakit saya. Yang keempat, Allah memberikan kebaikan. May yuridillahi khairan yusibu minhu. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kesulitan, kesakitan, musibah, Allah sedang memberikan kebaikan sama dia. Jadi sakit itu, misal begini Pak, kita lagi enak-enak nih Pak,
Kayak saya nih, oke enak ceramah kemana-mana. Tiba-tiba saya sakit. Itu Allah sedang memperbaiki keikhlasan saya, Pak. Keikhlasan saya sedang diperbaiki, Pak. Mungkin kalau nggak sakit, saya berbuat maksiat. Begitu. Sama. Nih karyawan lagi enak-enaknya kerja. Tahu-tahu sakit. Itu sebetulnya Allah sedang mengendai kebaikan. Kalau diterusin, mungkin ada maksiat yang kita buat, Pak. Tapi ingat, Pak. Di dalam Islam ada yang namanya istidraj. Ada orang, Pak, berbuat maksiat, Bu, nggak sakit-sakit, lancar semuanya. Hati-hati, itu istidraj. Apa artinya istidraj? Diulur. Nih, kalau kita punya anak, Pak, anak minta apa aja, kita kasih. Ambil, sono. Enak kan digituin, Pak? Ambil semua. Nggak enak, Pak. Yang enak tuh kalau kita minta sama orang tua kita, kasih. Nih, buat kamu, ya. Oh, pakai yang baik. Insya Allah berkah, kan enak. Ada orang, Bu, berbuat maksiat, tapi sehat-sehat aja. Itu namanya istidraj. Kalau kita dikasih sakit, kita bilang alhamdulillah, ya Allah engkau masih sayang. Kalau Allah nggak sayang, kita disehatkan terus, Bu. Namanya istidraj. Hati-hati tuh. Ya bukan sering lihat, Bu, ya. Tetangga misalnya, udah mah agamanya Kristen, nggak beriman, kekayaannya nambah terus, anjing yang gonggong terus, nggak pernah sholat ke masjid, tapi kekayaannya nambah. Istidraj. Hati-hati. Ada orang nggak pernah sholat, nggak pernah ke masjid subuh-subuh, tapi sehat terus. Hati-hati. Istidraj. Jadi kalau kita dikasih sakit, alhamdulillah, Allah menghendaki kebaikan buat kita. Nah, itu penting, ya. Yang kelima, orang sakit bisa membuat dia kembali kepada Allah, Pak. Contohnya apa? Ada orang, Pak, nggak pernah beriman, nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah semuanya. Tiba-tiba dia sakit. Bisa jadi, Pak, sakitnya itu membuat dia bertobat. Betul nggak? Saya punya teman, Pak. Teman dosen, teman ngajar, nggak pernah sholat. Jumat itu, Pak, kalau saya ambil sejadah, mau kemana, Pak? Mau sholat Jumat. Loh, ada gampang. Nggak sholat, Pak. Satu ketika dia sakit, Pak, dia nelpon saya. Ji, panggil saya Haji. Ji, lu di mana? Datang ke sini. Lu di mana? Gue di rumah sakit Sari Asih. Sakit nih orang. Nangis, Pak, dia. Taubat dia, Pak. Jadi sakit itu bisa juga membuat orang kembali kepada Allah. Sakit itu ruhsah. Nah, ruhsah, Pak. Satu-satunya Muslim yang boleh sholat di atas kasur itu orang sakit, Pak. Kalau ibu, sholat di atas kasur makruh namanya, Bu. Makanya kalau beli sejadah nggak boleh yang terlalu empuk. Jangan beli sejadah yang tebalnya segini, nggak boleh. Emang ada yang segini? Nggak ada, Tat. Kalau yang segini, ini nggak apa-apa. Yang tebal biasa nggak apa-apa. Makruh hukumnya sholat di atas kasur. Makruh. Kecuali orang sakit. Rukhsah. Ingat, Bu, kalau orang sakit, ini kalimatnya, Bu. Idza maridul abdu aus safar kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqimas sholih. Jika di antara orang mukmin itu sakit atau dia lagi safar, maka dicatat pahala seperti pahala ia sehat. Misalnya Pak Haji nih, biasanya sholat qobliyah, ba'diyah, subuhnya di masjid, tahu-tahu sakit, Pak, nggak ke masjid, maka Pak Haji akan dicatat pahala seperti sehat. Itu rukhsah namanya, Bu. Ibu nih hari Ahad biasanya ikut kajian, tahu-tahu pahalanya lagi mumet nih nggak datang, Bu. Ibu tetap dapat pahala ikut kajian. Hadisnya sahih, Al-Bukhari 2996. Sahih, Bu. Itu orang sakit, Pak. Tapi Muslim. Tapi punya kebiasaan begitu. Punya kebiasaan begini nih. Kajian, baca. Biasanya kalau pagi-pagi kan ibu biasa baca surat Al-Mulk, baca Al-Waqiah, baca gitu. Tiba-tiba sakit, Bu, hari itu. Nggak sempat baca itu. Ibu dapat pahala baca itu, Bu. Tetap dapat pahala. Ini hadisnya. Pahala sebagaimana kebiasaan dia ketika sehat.
Itu namanya rukhsah. Lanjut. Orang sakit itu idza dhahabdallahu qauman. Dia disayang Allah, Bu. Loh kenapa disayang Allah? Disayang Allah. Kalau dia terus bisa jadi maksiat. Kalau dia terus bisa jadi kebablasan. Maka Allah kasih sakit dulu. Berhenti dulu di sini. Bu, Pak, kalau sakit itu Allah sayang sama kita. Kenapa? Kita disuruh berhenti dulu. Berhenti dulu. Suruh berhenti dulu sama Allah. Ini hadis sahih. Nah ya, jadi Allah sayang. Tetapi kita diminta untuk sehat. Walaupun sakit itu ada hikmahnya, kita tetap diminta untuk sehat. Bagaimana sehatnya Rasulullah? Ini kata Rasulullah, kenali penyakit Anda. Penyakit itu ada dua, Bu. Yang pertama penyakit fisik, yang kedua penyakit hati. Kalau penyakit fisik, Pak, yang tahu cuma kita. Bener Pak Haji? Punten nih, maaf. Pak Haji punya diabetes, misal Pak, asam urat. Emang zaman sekarang nih Pak, macam-macam Pak. Urat pada asam. Kalau zaman dulu urat nggak ada yang asam Pak Haji. Urat biasa-biasa aja. Sekarang asam. Berapa asam uratnya Pak? 9 atau 8. Misalnya sakit asam urat. Yang tahu kan di Pak Haji Pak. Kalau nggak ngomong kita nggak tahu ya Kak. Nah di pojok misalnya. Sakitnya lambung misalnya. Kan yang kalau dia nggak ngomong kita nggak tahu. Kalau dia ngomong sakit lambung saya Ustadz. Jadi sakit lambung itu sakit fisik yang tahu kita Pak. Tapi kalau sakitnya sakit di penyakit di hati yang tahu orang lain kita nggak tahu. Benar nggak Pak? Kita sombong. Emang kita tahu kita sombong? Orang yang tahu Pak. Dasar lo orang kampung lo belagu lo. Kita ngomong begitu. Kirain nggak sombong. Kata orang sombong. Ada orang tinggi kecil lewat. Tiang listrik lewat. Tiang listrik. Pak. Suami di rumah Pak. Nggak terasa. Ada nih ibu-ibu nih. Lagi nyetrika ini Bu. Anaknya datang. Mami, matematika aku 4. Ibu yang hatinya sehat, gak apa-apa 4. Dulu mami 3. Tapi mami belajar, mami kursus, mami dapat 6. Kalau kamu pasti dapat 9. Oh, Bu. Nggak keluar kalimatnya begini. Dasar anak bego kayak bapaknya bego. Kayak bapaknya. Itu anak langsung keluar. Yes. Sama bapak. Itu. Kalimat itu tandanya hatinya itu nggak sakit. Yang tahu anak kita bukan kita. Sama bapak juga. Ibu pagi-pagi baru datang. Mah dari mana mah? Tapi senang. Perasaan nggak ada perubahan begini aja. Itu tandanya bapak sakit tuh Bu hatinya Bu. Nggak boleh begitu Pak. Bilang dong. Pantesan mama tambah cantik, tambah luar biasa emang begini nih. Ini istri kayak begini. Kalau belum mati jangan dikubur dulu ini. Penyakit hati itu orang yang tahu Pak. Kalau penyakit fisik kita yang tahu. Itu bedanya. Ya. 1. Wakulu washrabu. Kalau mau sehat kata Rasulullah, makan dan minumlah tapi tidak berlebihan. Al-A'raf ayat 31. Sebelum Ade Rai ngomong, sebelum Deddy Corbuzier ngomong, siapa lagi itu? Ahli kesehatan. Sebelum Pak Awi ngomong, Pak Awi nggak ada nih. Pak Awi ahli kesehatan tuh, ahli itu tuh kalau mau langsing Pak Awi. Wakulu washrabu. Makanlah kamu, jangan kata Rasulullah, makanlah sebelum sesudah lapar, berhentilah sebelum kenyang. Kita kan enggak Pak, belum lapar udah makan kita. Yang penting jamnya. Udah jam 12 nih. Bukan jam. Ini perut kalau udah lapar. Tuh. Kedua,
Tidak begadang. Wa ja'alna naumakum subata. Jangan begadang. Kecuali ada, kata siapa? Omai Rama. Nih kata Rasulullah dalam An-Naba ayat 9, Bu. An-Naba ayat 9. Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Boleh tanya ke dokter mana aja. Nggak boleh begadang, Pak Haji. Kecuali ada gunanya, kata Pak Haji Omai Rama. Terlalu. An-Naba ayat 9. Kalau mau sehat jangan begadang. Negative thinking, Al-Hujurat ayat 12. Nih, ya ayyuhallazina amanu istanibu katsiran, jangan berprasangka buruk. Nih, sakit lambung itu, Pak. Sebagian besar sebabnya apa, Bu? Negatif tinggi, sakit lambung. Gak usah, kata Rasulullah. Udah. Lihat tetangga beli mobil baru, alhamdulillah dia beli mobil baru. Tidak keluaran, mobil baru, korupsi paling juga. Korupsi, kata istrinya, bukan korupsi, dia miara tuyul. Ada macam-macam udah, miara tuyul, ada aja, ada. Katakan alhamdulillah. Ada tetangga, itu mau kemana tuh Pak Agus? Itu anaknya mau wisuda. Anaknya yang nomor berapa? Nomor 1. Yang nomor 1. Kan bego dia. Kenapa sih kalimat itu yang keluar? Kan bego dia. Dia goblok banget tuh. Oh, bisa aja jadi sarjana ya? Pasti nyobok. Wah udah. Kenapa yang keluar kalimatnya itu? Kenapa nggak diganti dengan kalimat alhamdulillah Pak Agus sudah punya anak yang diwisuda. Alhamdulillah, mudah-mudahan berguna ilmunya. Kenapa nggak bisa begitu? Kenapa yang keluar? Anak bego, mau dibilang anak bego. Ya kan bego kayak bapaknya. Bapaknya lagi tuh. Tega bener. Gak ada. Negative thinking gak ada. Sehat insya Allah. Jaga pola makan. Nahnu qaumun la naqilu hatta, katanya. Kita kaum muslimin adalah hanya makan bila lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Makan jika lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Itulah. Ya, tuh. Sekarang kita kembali. Terakhir, Pak. Sebelum kita suruh. Sebab datangnya penyakit mental. Penyakit hati. Kata Allah dalam Al-Baqarah ayat 10. Fi qulubihim maradun. Di dalam hati mereka ada penyakit. Penyakit apa? Ya tadi. Penyakit-penyakit hormon steroid. Itu kalau kita iri sama orang kan yang keluar kan hormon yang nggak baik Pak, yang merah itu. Tapi kalau kita positif thinking sama orang, baik-baik sama orang, itu yang keluar hormon endorfin namanya. Hormon endorfin itu hormon yang menyehatkan badan kita. Oh iya, alhamdulillah. Sehat ya Pak ya? Sehat. Walaupun jalannya agak gini-gini nih Pak. Jangan dikatakan jalan miring Pak, udah kayak kura-kura. Jangan. Gini, Pak sehat ya Pak ya? Kelihatan cerah Pak, kelihatan sehat. Satu-satunya berbohong yang dibolehkan adalah menggembirakan hati orang yang sedang sakit. Itu boleh berbohong. Saya kan udah ajarin Pak pada bapak-bapak. Kalau ada orang bawa golok, nanyain rumah Pak Agus, jangan kasih tahu Pak. Di mana rumah Pak Agus? Nggak tahu Pak, bawa golok. Emang Bapak ngapain Pak? Saya mau ngembaliin golok nih. Mungkin mau bacok, mau ngembaliin golok. Terus goloknya begini, matanya merah gitu. Di mana rumah Pak Agus? Pak Agus yang mana Pak? Pak Agus yang tinggal di sini. Waduh, udah pindah Pak. Boleh berbohong Pak. Yang di sini masa pindah kemarin masih ada dia. Bapak mau ngapain Pak? Saya mau ngembaliin golok nih, udah lama minjemnya. Kirain mau ngapain, mau ngembaliin golok. Ya, penyakit hati itu dalam hati sudah ada. Sombong. Kata Allah Al-Isra ayat 31, jangan engkau berjalan di muka bumi dengan menyombongkan diri. Gue loh, gue profesor nih, gue jenderal nih. Babe gue no, presiden. Ngomong presiden. Nggak boleh bicara seperti itu, sombong, penyakit hati. Tenang aja Pak Imron. Tenang Pak Imron, saya udah ada di sini Pak Imron. Sombong Pak, Allah nggak suka main sombong Pak.
Tenang Pak Imron, tenang, saya udah di sini Pak Imron. Nggak boleh Pak. Pak, min khairi minkum. Iblis itu, iblis penghuni pertama di surga Pak. Allah senang sama iblis Pak. Sujudnya hebat, rukuknya hebat. Iblis Pak. Satu-satunya yang membuat iblis itu diusir dari surga cuma satu Pak. Ana khairum minkum. Saya lebih hebat. Saya nomor satu. Saya lebih top dari dia. Itu. Hati-hati Pak. Orang kalau udah sombong Pak, jawabannya cuma satu Pak. Kalah. Sakit. Rugi. Sombong Pak. Itu penyakit hati Bu. Hati-hati Bu. Pak Imron, saya sudah di sini. Tenang. Pantesan Pak Imron ketemu saya udah seneng dia. Wah Pak Ustaz. Repot juga kalau saya nggak datang deh. Dari kemarin udah ngasih tahu saya. Jangan lupa Pak Ustaz. Saya kemarin diundang ngaji Pak. Di BRI Pak. Jam berapa? Pak Ustaz bisa datang atau BRI? Jam berapa? Jam 7 pagi. Oh, saya bawa raket apa bawa apa? Bawa training. Kirain mau olahraga. Nggak tahu ngaji pagi-pagi. Wah bagus juga. Oke Pak. Kita tinggal Pak ya. Terakhir, pahala menjenguk orang sakit. Pahalanya besar Bu. Pahala menjenguk orang sakit itu, pahalanya itu kita ya jika menjenguk di sore hari, maka dirinya akan didoakan oleh 70.000 malaikat hingga pagi baginya. Dan dapat hadiah kebun di surga. Jadi Pak, bersemangat Pak kalau nengok orang sakit. Siapa yang sakit? Si fulan. Ayo datang. Itu. Pahalanya besar Pak. Nih, tidaklah seorang muslim menjenguk saudaranya di pagi hari, melainkan dirinya akan didoakan 70.000 malaikat sampai besok. Kalau dia sore, didoakan 70.000 malaikat sampai pagi lagi. Terus dikasih taman surga. Jadi kalau nengok orang sakit Pak, bersemangat. Semangat. Sampai sono, doakan. Hibur dia. Pak sakit apa Pak? Ini sakit Pak. Oh, mudah-mudahan sembuh Pak. Ini mah gampang Pak. 2 hari sembuh insya Allah. Ya Pak, terima kasih Pak ya. Terima kasih. Awas. Kalimatnya Pak. Sakit apa Pak? Ini. Berapa hari? 3 hari. Tetangga saya 5 hari meninggal. Bapak baru 3 hari. 2 hari lagi Pak. Tobat aja Pak. Waduh. Ini yang kayak begini. Kalau nengok lagi hancur orang Pak. Ya, pahalanya besar Bu. Doa untuk orang sakit. Allahumma rabbin nas. Nah ini doanya udah biasa ya. Kita baca. Saya ingatkan. Doa untuk orang sakit itu ya. Sakitnya para nabi. Rasulullah pernah sakit Bu. 2 kali seumur hidupnya Rasul sakit. Yang pertama, beliau sakit. Ini yang pertama Pak, ketika diracun oleh wanita Yahudi. Diracunnya nempel terus. Racunnya nempel terus. Ya. Yang kedua, beliau sakit menjelang wafat. Ketika wafat, Siti Aisyah, Ali bin Abi Thalib, Fatimah membelai rambut Nabi. Dan hanya melihat 2 helai rambut putih di usia 63. Waduh, hebat Nabi kita Pak ya. 2 helai Pak. Kita 1000 helai. Nggak apa-apa Pak. Itu saksi nanti di akhirat nanti kayak Rasul sakit. Dan tentu ikon sakit para nabi itu adalah Nabi Ayub. Bagaimana sikap Nabi Ayub ketika sakit? Kata istrinya begini. Ini kata istri Nabi Ayub Bu. Bang, abang udah berapa lama nih sakit bang? Nah, Nabi Ayub kan orang Betawi Bu. Ya. Emang kenapa? Gini bang, abang kan Nabi. Berdoa sama Allah dong. Minta dong sama Allah dong. Ini bininya rupanya udah kesel nggak ngurusin dia sakit. Minta dong sama Allah biar disembuhkan. Apa kata Nabi Ayub? Usiaku sekarang 115 tahun. Aku sakit baru 15 tahun. Berarti aku sehat 100 tahun. Kenapa aku tidak bersyukur yang 100 tahun itu?
Kenapa aku tidak mensyukuri yang 100 tahun itu sehat? Baru 15 tahun. Kamu sudah. Nah, itu Pak. Awal pertama pertengkaran suami istri itu. Nabi Ayub sama. Nanti kalau saya sembuh, akan saya pukul kamu 100 kali. Ingat loh Bu. Pak, ingat. Itu kalimat itu nazar itu. Wajib hukumnya Pak. Nabi Ayub ditegur sama Allah ketika sembuh. Hai Ayub, kamu punya nazar. Apa ya Allah? Nah, nazar itu udah lupa kalau lagi sakit, ingat, kalau udah sembuh, udah sehat, lupa. Kayak sekarang nih, Pak Haji mau bisnis nih. Ntar kalau sukses, gua mau beliin kambing 2 ekor buat era mas, makan rame-rame, kajian Ustadz Jajuli nanti. Udah sembuh. Asam uratnya, lupa kambingnya 2. Kambingnya lupa 2, harusnya kambing. Contoh Pak Haji. Ya, itu nazar. Nabi Ayub diingetin. Wah, Nabi Ayub langsung berkeringat. Ya Allah, iya, bagaimana solusinya ya Allah? Masa mesti dipukulin 100 kali? Akhirnya dikasih tahu sama Allah. Kumpulkan sapu lidi 100 batang. Kumpulkan. Pukulkan kepada istrimu. Dipukul istrinya. Apa ngapain sih? Itu padahal dia lagi menggugurkan nazar itu Bu. Ngapain sih ya? Pukul tik, ya. Udah gugur Pak. Ya. Bukan berarti nazar kambing bawa kambing-kambingan, bukan. Nah, kambingnya kambing gitu kan, itu bukan kambing-kambingan ini. Mengikuti Nabi Ayub. Nah, itu nazar, hati-hati ya. Jadi ini baik Bapak Ibu sekalian, ada waktu 15 menit menjelang suruk. Silahkan kalau kita mau tanya jawab. Ya Pak RT, terima kasih. Pak RW. Jangan turun kelas ini, bahaya. Waalaikumsalam. Faiza azamta fatawakkal 'alallah. Nah, itu dalilnya Pak. Buat orang yang sakitnya sudah ini, obat sudah nggak ini lagi, bahkan kalau dia minum obat akan merusak ginjalnya. Faiza azamta fatawakkal 'alallah. Udah selesai ikhtiarnya, tinggal tawakal pada Allah. Apa sih artinya tawakal? Tawakal itu Pak, kalau Bapak punya jas dikasih hanger, dicangkolin, itu tawakal Pak. Tawakal itu artinya dicangkolin gitu tuh, udahlah. Udah, selebihnya terserah Allah. Itu tawakal. Nah, dalam kondisi seperti itu yang ada tawakal pada Allah. Tapi usyidal amru ghairi ahli. Ahlinya udah ngomong, dokternya ngomong, udah Pak, ini mah nggak akan saya kasih obat lagi karena memang kelihatannya kalau minum muntah. Saya lihat USG-nya kayaknya organ tubuh dalamnya nggak terima. Jadi sudah. Nah, kalau dokter udah bilang begitu, faiza azamta fatawakkal Allah. Kita tawakal aja sama Allah, Pak. Nggak sedikit orang sembuh, Pak. Setelah nggak minum obat sembuh ada, Pak. Saya ketemu sama orang, Pak. Ustadz, saya ini udah diponis, Ustadz. Siapa namanya? Nurul Komar. Tahu Komar pelawak? Itu sakitnya udah 13 tahun, Pak. Dokter udah bilang, wah ini mah Bapak nggak usah obat lagi, Pak. Tapi sekarang dia sembuh, Pak. Bahkan nyalak lagi, Pak. Iya, sembuh sekarang Pak Komar itu, Pak. Setelah nggak dimasukin obat, justru sembuh. Tadi ayat yang pertama. Apa Allah bilang? Setiap penyakit ada obatnya. Setiap penyakit yang datangin Allah. Jadi, kalau dia tidak berobat lagi, dia berhenti, faiza azam, tawakal aja sama Allah, selesai, Pak. Gitu Pak RW ya. Ada lagi, Pak? Ibu enggak, silakan. Waalaikumsalam.
Ya. Seluruh penyakit kalimatnya, Bu. Kalimatnya mathaluhumul khauf. Jadi seluruh penyakit itu diberikan kepada seorang muslim untuk menggugurkan dosanya. Buktinya apa? Dalilnya Allah mengutus berapa malaikat? 4 malaikat. Malaikat pertama ngambil tenaganya, malaikat yang kedua ngambil rasanya, malaikat yang ketiganya mengambil cahaya wajahnya, malaikat yang keempat ambil dosanya. Ketika dia sembuh, Allah turunkan 3 malaikat tadi, tapi Allah melarang malaikat yang keempat untuk mengembalikannya. Itu artinya penyakit itu menghapus dosa. Nah, ini lain lagi. Masalahnya kalau dia punya dosa sama orang lain, ada 2 urusan yang harus diucapkan, diakadkan, Bu. 1, hutang. Ya Pak ya. 2, dosa menyakiti, Pak. Punten, saya pernah menyakiti Pak Imron. Saya sadar Pak menyakiti itu. Maka saya harus minta maaf. Itulah kenapa orang yang sakit harus sering minta maaf. Saya belum antarkan tadi itu. Minta maaf, maafin saya ya Allah. Nanti kalau ada orang minta maaf jangan dibilang, lu kayak mau mati aja. Jangan. Kan kita kan begitu tuh. Minta maaf kayak mau mati aja lu. Enggak. Iya khawatir gitu. Nah, itu penting minta maaf. Bayar hutang. Al-Baqarah 282. Catat hutangnya. Ya dia menambahkan dosa, salah sendiri. Dosanya dihapus, nambah lagi. Dosanya dihapus, nambah lagi. Terus begitu. Ya. Ini kan kita belum masuk fikihnya. Fikih secara global. Ada tuh fikih secara global. Orang sakit, bagaimana kewajiban yang nunggu, bagaimana kewajiban yang sakit. Ya. Jadi itu Bu, kalau sakit, sebetulnya Allah menghendaki kebaikan tadi. Mulutnya biar berhenti udah. Jangan mulut ngomongin orang terus. Nggak berhenti-berhenti, dihapus, datang lagi, hapus, datang lagi. Sampai dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Apa artinya su'ul? Dia mati dalam ketidakbaikan. Dia mati dalam keburukan, Pak. Ngomongin orang gimana? Mau baik dia, benar Pak? Begitu Bu ya? Gimana Bu? Ya. Iya, dia dihapuskan dosanya dari penyakit itu. Asal dia sabar ya, dia sabar dan dimulain. Kayaknya kalau orang yang normal ya Pak ya, orang yang normal nih, ketika diponis sama dokter, ibu kanker stadium 1, dia langsung ambil mukena deh. Ambil mukena ya Bu ya, dia minta ya Allah, mohon beri aku kesempatan umur gitu ya, yang normal. Kalau orang sakit terus masih ngomong itu nggak normal itu Bu. Itu nggak normal itu. Wah, udah tahu mau deket mati. Jangan-jangan matinya ngomongin orang, lagi mati. Ya karena pada Cipto, ini saya dengar dari Ibu Yeni. Ibu Yeni itu mantan perawat di Cipto. Ada orang mau meninggal Pak. Kalimat yang keluarnya bukan la ilaha illallah. Skak. Skak, 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 skak. Terakhirnya, mati. Hati-hati, Pak. Itu Bu ya. Ada lagi Pak? Enggak Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dalilnya, wusyidal amru ghairi ahli fantadirus sya'ah. Kalau kau punya masalah, maka datangi ahlinya. Kalau tidak, fantadirus sya'ah, maka kau akan sesat, kau akan hancur. Nah, perspektif kita, Islam mengenal Ibnu Sina, Al-Hawarizmi, Ibnu Rus, ya. Itu para tabib. Tabib itu artinya dokter. Bahasa
bahasa Cinanya Shinche. Ya, itu kan. Datangi dia. Tetapi ada orang-orang tertentu yang memiliki pengalaman terhadap penyakit itu. Dia bukan dokter, tapi punya pengalaman. Maka Islam masih menyebutnya dengan ghair ahli. Dia ahli. Tetapi ahli ini kan terbagi dua. Ada ahli yang teruji, kayak dokter kan teruji. Ada ujiannya S1, S2, S3, belum lagi spesialis. Justru sekolahnya paling lama spesialis katanya kata dokter itu. Kalau sekolahnya aja mau S2 cuma 2 tahun Pak Ustadz. Tapi ngambil spesialisnya ini, itu yang lama kata dokter. Kan dia teman ahli. Tapi ada Pak orang itu kenal sekali sama penyakit, sama mata itu kenal. Di Bandung itu ada namanya Tabib Baharun. Kalau udah sakit mata orang ke situ Pak. Jadi ahli tentang mata. Bisa aja Pak. Bisa aja dia ahli, tahu dia tentang mata. Dia ngobatin cara ngobatinnya. Yang nggak boleh itu Pak, begini nih. Sakit apa Pak? Ini sakit Pak. Pak, sembuh. Itu nggak boleh Pak. Itu pasti menggunakan jin itu. Di dalam Al-Quran, janganlah kamu berkolaborasi dengan jin. Terakhir saya mau cerita. Di Bekasi Bu, tahun 1999, saya ingat betul di Bekasi. Ada seorang tabib. Kalau mau berobat ke situ, syaratnya cuma satu, bawa Al-Quran. Wah, ini berita ini ditulis oleh majalah Sabili. Dulu ada majalah Sabili, nggak tahu sekarang masih ada nggak tuh. Orang berdatangan Pak, berobat, itu sembuh Pak. Sakit apa? Mata, tepuk matanya sembuh. Waduh, apa. Syaratnya cuma satu, bawa mushaf Al-Quran. Murah banget. Yang mahal kek, yang murah kek bawa. Kasih sama dia, sembuh pulang. Tapi sebelum berobat, dia selalu izin sama pasiennya. Bentar ya Bu, tunggu ya. Qurannya dibawa ke dalam kamar. Nggak lama, cuma paling lama 10 menit dia keluar. Anak sakitnya sembuh Pak. Qadarullah, dia meninggal. Dia meninggal, kan banyak orang datang, termasuk polisi. Tanya sama istrinya, Bu, sakit apa Bapak? Wah sakit Pak, sakit apa sih? Enggak. Ini ruangan apa? Nah saya juga nggak tahu kata istrinya. Ini ruangan nggak tahu. Semua orang nggak boleh masuk, termasuk saya, istrinya nggak boleh masuk. Anaknya nggak boleh masuk juga. Ada apa? Digedor sama polisi Pak. Buka. Isinya Quran. Punten maaf sekali. Di atasnya ada ada kencing. Pokoknya kotoran manusia. Diteliti oleh Ketua Majelis Ulama Jakarta Utara waktu itu, Pak Mustafa. Ternyata ini dukun berkolaborasi dengan jin dalam menyembuhkan penyakit. MOU-nya sama jin, aku bisa menyembuhkan penyakit siapapun pasien yang datang dengan syarat membawa Al-Quran dan tolong Al-Qurannya kau kencingi, kau beraki. Pak, tahun 1999 majalah Sabili memberikan itu. Rilis itu, fakta di Bekasi Pak. Hati-hati kita berobat sama orang seperti itu. Walaupun ada juga Pak, kadang-kadang dukun sama ustadz sekarang bedanya tipis. Bedanya cuma di baju koko aja Pak. Pakai peci juga, pakai surban juga. Bahasanya Alhamdulillah. Sakit apa? Wa Allah karim, ni'matullah wa syukurillah ala ni'matin. Insyaallah. Waduh, kita udah percaya aja. Wah hebat ini orang. Hati-hati Pak. Sementara dokter kan nggak begitu. Bapak, kalau saya punya dokter muslim Pak, luar biasa. Saya manusia biasa Pak, nggak bisa menebak penyakit Bapak. Ya kita ke lab Pak. Lab yang bisa mengatur. Dokter mah. Lab dulu Pak. Lihat darahnya, lihat USG-nya, lihat MRI-nya, baru dokter bisa bicara. Kalau dia nggak bisa juga, dia bawa ini ke forumnya dia. Betul kan? Forumnya dibawa. Itulah kenapa hadisnya
fushidal amru ghairu ahli fantadirus sa'ah. Kalimat ahli itu bisa aja tadi Pak, orang itu memang udah pengalaman di bidangnya gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi sebetulnya nggak ada larangan, cuma kan ngeri Pak. Dia nggak teruji gitu. Itu masalahnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu dulu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Bulan depan insya Allah, kalau Pak Imron undang saya lagi, burung pipit terbang ke Wonogiri. Karena waktunya sempit, saya mau tanya Bu. Enggak, udah ada mau tanya lah satu lagi. Ya udah mangga. Udah burung pipit sebetulnya nih. Ya. Oh gitu. Yang ini ya, nih, biar lihat dulu nih, biar pas dulu, enak banget. Jadi niatnya Bu, ini dia. Niatnya itu ada namanya sholat sunnah mutlak. Nah ya, sholat sunnah mutlak itu artinya sholat sunnah yang bisa dikerjakan kapan saja tidak mengenal waktu. Illa ba'dal asar, ba'da subuh, kecuali dua itu. Sholat yang bisa dilakukan ba'da subuh itu cuma dua Bu. Sholat jenazah dan sholat kalau Bapak lupa tahiyatul masjid 2 rakaat qobliyah. Saking pentingnya qobliyah itu Bu, kalau ketinggalan Ibu boleh sholatnya di rumah 2 rakaat. Tadi saya ketinggalan karena mules. Yang kedua, sholat jenazah. Setelah itu nggak boleh. Nah, sholat sunnah mutlak itu sholat sunnah yang di mana saja, kapan saja, termasuk ketika sakitnya agak berat ya, bukan sakit-sakit yang ringan, yang berat. Nah, sholatlah 2 rakaat. Baru ikuti ini. Ini sunnah Nabi untuk mengikuti sampai langkah ke-6 baru pergi ke dokter. Begitu ya Bu ya. Itu Bapak sekalian, burung pipit terbang ke Wonogiri. Karena waktunya sempit, saya mohon diri. Mudah-mudahan sehat, berkah semuanya. Dan ilmu-ilmu yang disampaikan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Pak Imron. Terima kasih juga DKM. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.